Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Ya, I hope you guys are doing great and will always be blessed by health ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu menimba ilmu di sekolah. Nah, pagi ini kita kembali belajar ya melalui channel edukasi kesayangan kita. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus dan saya akan memandu teman-teman untuk mempelajari literasi bahasa Inggris ya, yang kita sudah tahu bahwa akan menjadi salah satu ujian nanti di SNBT 2025 nanti. Nah, jadi melalui channel kesayangan kita Smart School, kita akan memulainya ya sebentar lagi. Jadi teman-teman tetap stay tune sebelum kita memulai. Jadi ya, inilah kita Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Jadi literasi bahasa Inggris ya. Nah, saya rasa sudah tidak asing buat teman-teman. Dulu itu namanya bahasa Inggris. Nah, jadi ada campuran teks dan tata bahasa juga nih. Tapi karena namanya sekarang literasi bahasa Inggris, jadi teman-teman nanti akan disuguhkan berbagai macam teks ya, bacaan yang isinya pasti ada beberapa nomor ya. Nah, teman-teman akan diuji untuk memahami apa isi bacaan tersebut. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mengetahui apa ide pokoknya ya, apa konklusinya, ya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Nah, untuk sebelum sampai ke sana ya, artinya teman-teman harus latihan dari sekarang nih. Practice makes perfect itu. Oke, nah literasi bahasa Inggris. Kita coba selesaikan. Nah, nomor 4, the underlying word alertness. Nah, ini mengenai apa, teman-teman? Closest in meaning. Nah, closest in meaning ini artinya sinonim atau persamaan kata ya. Jadi soal tentang persamaan kata itu tidak pernah punah, tidak pernah mati ya, selalu ada teman-teman ya. Jadi memang teman-teman juga selain diuji literasi bahasa Inggrisnya, kemampuan membacanya juga kekayaan vocabulary-nya ya. Karena pasti ada 1 atau 2 nomor dalam satu paket ujian nanti tentang sinonim. Oke, jadi the underlying word alertness. Nah, tadi ini ada alertness ya. Kalau tidak salah di postingannya siapa? Galih ya, alertness ada. Nah, jadi alertness ini di postingannya Galih katanya punya persamaan kata dengan apa? Nah, antara A, B, C, dan E ini yang mana sih yang serupa, yang sama artinya dengan alertness ya? Nah, kita cek attentiveness teman-teman, dari kata attentive ya. Nah, attentive. Kemudian ada kata carefulness dari kata careful. Kemudian enthusiasm dari kata enthusiastic ya. Kemudian ada juga eagerness dari kata eager ya. Dan caution ya. Caution ini dari kata cautious ya. Itu kalau kata sifatnya. Nah, sekarang untuk memahami ini kita harus tahu juga sih apa artinya alertness ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba kembalikan dulu ke konteksnya Galih di sini. Dan kita coba menerka-nerka apa sih arti dari alertness. Nah, katanya Galih tadi ya, jadi ada permen candies ya, peppermint candies yang katanya bisa membantu saya selama ujian itu. Oke. Nah, yang membantu especially khususnya untuk alertness dan concentration. Kalau concentration teman-teman tahu ya, artinya konsentrasi. Nah, kalau alertness ini apa ya? Jadi alertness ini dari kata alert ya. Alert ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia seperti awake gitu ya. Seperti pekah gitu ya. Seperti terpusat perhatiannya gitu ya. Tahu bahwa ada sesuatu misalnya kayak gitu. Tidak lengah ya, alert gitu. Siaga itu kalau alert gitu. Nah, alertness ini kesiagaan gitu kalau kita artikan ya. Karena dari kata alert itu siaga, alertness berarti kesiagaan gitu ya. Berarti siaga itu dia penuh dengan perhatian ya. Dia penuh dengan konsentrasi gitu ya. Nah, kalau kita artikan atau kita samakan dengan yang lain, teman-teman, kita cek attentiveness dari kata attention ya, attentive. Attentive ini juga artinya perhatian ya. Nah, perhatian ini kalau kita kaitkan dengan alertness, yaitu kesiagaan itu bisa ya. Karena kita siaga, kita penuh perhatian gitu ya. Kita tidak terlena ya, kita tidak kosong dalam pikiran gitu. Nah, jadi A ini bisa jadi pilihan untuk pertanyaan alertness atau sinonim dari postingnya Galih ya. Nah, sekarang kita ke bagian B, carefulness dari kata careful. Nah, teman-teman sudah tahu careful itu artinya hati-hati. Kehati-hatian gitu ya. Nah, kesiagaan dan kehati-hatian. Kelihatannya cukup ada ini ya, relevansi
maknanya ya, tapi sebenarnya tidak terwakili secara langsung ya. Gitu. Karena sesuatu yang berkaitan dengan kesiagaan itu tidak melulu atau tidak ada kaitannya dengan kehati-hatian ya. Gitu. Yang penting kita siaga aja gitu. Ya, tapi tidak memiliki makna yang sama dengan kehati-hatian. Itu berbeda ya. Jadi kalau bagian B ini kita bisa eliminasi. Enthusiasm atau enthusiastic atau rasa antusias gitu. Apakah kesiagaan dengan rasa antusias itu sama? Ya, pastinya berbeda ya. Nah, misalnya wah saya antusias nih mau ikut acara tersebut. Wah, saya siaga nih mau ikut acara tersebut. Enggak ya. Jadi berbeda antara kesiagaan dan entusiasme atau rasa antusias ya, antusiasme. C kita bisa eliminasi. Bagaimana dengan eagerness ya? Dari kata eager, teman-teman. Eager itu keingin. Berarti kalau eagerness keinginan. Apakah kesiagaan sama dengan keinginan? Pastinya berbeda ya. Berbeda. Jadi siaga itu ya berbeda. Kalau ingin berbeda juga. Jadi tidak memiliki makna yang serupa. Delta kita bisa eliminasi juga. Nah, sekarang kalau E, caution ya. Caution ini perhatian atau kehati-hatian. Tadi kayaknya sudah ada ya kehati-hatian seperti bagian B ya, ini. Nah, ini juga mengisyaratkan kalau misalnya teman-teman kebetulan mengetahui dua makna yang sama seperti B dan caution ya, kehati-hatian, tapi ya maknanya sama, itu sebenarnya bisa dieliminasi ya. Ini bisa dihapus langsung gitu. Emangnya kenapa, Kak? Nah, karena maknanya sama. Kalau misalnya saya pilih B, teman saya pilih E, berarti jawaban kami sama dong, ya. Nah, tapi artinya di makna tersembunyinya bahwa sebenarnya bukan itu yang diminta, ya. Nah, dan kita sudah dapatkan tadi alertness ini kesiagaan dan itu sama dengan maknanya dengan attentiveness ya, perhatian gitu. Oke, jawabannya untuk nomor 4 adalah alfa. Bagaimana teman-teman bisa ya tentang sinonim ya?